Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zainal Rumah dari kelas 11 Rangkaian 3, nomor absen 33. Di sini saya akan Gudang bagaimana cara R40. memeriksa komponen dari transmisi. Oke, di sini saya akan memberitahu bagaimana cara mengukur selah antara ring dengan gear segitiga. Nah, kita akan mengukurnya menggunakan filler gauge. Biasanya standar di buku biasanya menggunakan filler gauge dan ukurannya maksimal 1 mili. Coba kita ukur. Pertama kita putar dulu supaya sampai tidak bergerak agar selanya maksimal. Masih ada yang bergerak kan? Sekarang kita ukur mula-mula menggunakan satuan yang paling kecil. Terlalu kecil tidak bisa menggunakan yang selanjutnya besar. Ini masih terlalu longgar, kita gunakan yang lebih tebal. Kita akan menggunakan ukuran nomor 0,25. Apakah bisa masuk? Masih terlalu longgar, kita coba gunakan yang 0,50. Masih terlalu longgar, kita gunakan yang 0,60. Masih sedikit longgar, kurang sedikit lagi, kita akan gunakan yang gunakan yang 0,70. Ya, ini sudah pas kan, tidak terlalu lebar dan tidak terlalu sempit. Dengan ukurannya yaitu 0,70. Selesai. Begitu cara mengukur selah antara gear 3 dengan ring sinkromes. Ya, di sini saya akan mengukur selah antara gear dan slip gigi 1 dan 2. Di sini kita akan coba mengukur selahnya menggunakan filler gauge. Kita coba dari yang paling kecil dulu. Yang pertama kita gunakan selah 0,20. Kita pilih keras. Kita coba ya salah dengan 15. Ini masih terlalu longgar. Kita coba tambah lagi menjadi 0,20. Kita coba dengan 0,20. Kalau masih terlalu kebesaran nih, kita turunkan lagi menjadi 0,225. Ini pas ini 0,25, tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Jadi hasil di pengukuran ini adalah 0,25. Agak kurang jauh tapi bisa dilihat. Jelas ya. Dan di sini saya akan melanjutkan melakukan pengukuran terhadap tebalan lens kaput menggunakan mikrometer. Di sini mikrometernya sudah dalam keadaan terkalibrasi, jadi langsung saya ukur saja.
Ya, di sini terlihat menurut angka di sini ukurannya adalah 3. Ini kan lebih dari 35, 36, 37, 38. 38 lebih 38,40. Saya akan menjelaskan bagaimana alur dari rasio 1, 2, 3 dan mundur. Oke, saat mesin menyala, poros output akan berputar. Kemudian jika menambahkan kecepatan ke gigi 1, maka clutch hub akan bergeser ke gear 1. Sehingga kemudian poros input berputar dan memutarkan gear counter. Kemudian gear counter menghubungkan putarannya menuju ke poros output sehingga memutarkan poros output. Sehingga saat poros input berputar, gear counter ikut memutar dan kemudian menghubungkan putarannya ke gear 1 yang sudah terkunci dengan clutch hub sehingga akan berputar sesuai dengan kecepatan gigi. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana alur dari gear 2, alur dari rasio 2. Maka sebelum itu mesin akan mengoper gigi ke gear 2. Kemudian poros input berputar lalu memutarkan putarannya menuju ke gear counter. Yang kemudian putaran dari gear counter itu terhubungkan melalui poros output yang di sini sudah terhubung dengan clutch hub ke G2 sehingga poros output akan berputar mengikuti dari gigi 2 tersebut. Kemudian untuk alur dari rasio gigi 3 di sini sebelum itu kita akan oper dulu ke clutch hub-nya ke gear 3. Nah, setelah teroper kemudian mesin menggerakkan putaran melalui poros input sehingga menghubungkan putarannya menuju ke gear counter. Setelah itu gear counter akan meneruskan putarannya melalui ke poros output pada gigi 3. Dikarenakan gigi 3 ini sudah terkunci dengan clutch hub sehingga poros output akan berputar sesuai dengan putaran dari gear 3. Untuk gigi keempat di sini agak berbeda karena di sini clutch hub langsung terhubung ke sini dan tidak perlu memutarkan gear counter karena untuk gigi 4 sendiri sudah menyatu dengan poros input sehingga putarannya akan langsung tersalur menuju ke poros output tanpa melalui putaran dari gear counter. Selanjutnya untuk untuk mobil mundur, pertama adalah idle mundur akan ngegeser ke sini, masuk dari sini ceklek. Kemudian poros input akan berputar memutarkan gear counter, kemudian gear counter tersebut memutarkan idle mundur itu. Saat idle mundur itu berputar kemudian menghubungkan ke clutch hub yang kemudian menghubungkan ke poros output sehingga poros output akan berputar mundur. Di sini saya akan menjelaskan rasio dari putaran gear 1, 2, 3 dan mundur. Di sini saya akan menjelaskan dari gear 1 dulu. Dari gear 1 kita akan menghitung dari pertama putaran dari gear counter yang di sini berjumlah 33 dibagi dengan putaran dari poros input yang berjumlah di sini 16. Kemudian kita akan menghitung dari putaran gear 1 yang berjumlah 32 gigi dan untuk gear counter yang di sini berjumlah 15. Sehingga saat kita dibuat ke dalam angka matematika di sini gear counter yang pertama berjumlah 33 dibagi 16 per 16 maaf dikali 32 per gear counter di sini berjumlah 15 sehingga 33 dikali 32 sama dengan 1056 dan 16 kali 15 sama dengan 240
Jika 1056 sama per 240 sama dengan 4,4, yang sehingga setiap 4,4 putaran dari poros input akan memutarkan satu putaran poros output. Selanjutnya kita menghitung rasio dari gear 2. Rasio gear 2 sendiri sebenarnya sama. Bagian awalnya itu masih menggunakan ini, yaitu berjumlah 33 dan gigi di sini berjumlah 16. Tapi di sini akan berbeda karena kita akan menghitung di bagian sini. Pertama kita menghitung di sini, yaitu gear 2-nya berjumlah 28 batang gigi dan gear counter di sini berjumlah 21. Sehingga jika kita bentuk dalam angka matematika, 33 dari gear counter per 16 dari poros input dikali 28 per 21 dari gigi 2 dan poros output. Kemudian 33 dikali 28 sama dengan 924 dan 16 dikali 21 sama dengan 336. Jika 924 dibagi 336 maka berjumlah menemukan hasil 2,75. Sehingga jika kita logikakan 2,75 putaran akan menghasilkan satu putaran poros output. Lalu kita karena hasilnya 2,75 kita genapkan menjadi setiap 3 putaran poros input maka akan menciptakan satu putaran poros output. Untuk gear 3 kurang lebih sama, hanya saja berbeda sedikit. Oke, di sini seperti biasa dari poros input dan gear counter ya sama, yaitu 33 per 16. Untuk di sini itu akan berbeda, yaitu untuk gear 3-nya sendiri yaitu T22 per gigi 3-nya di sini. Di sini berjumlah 22 dan gear counter di sini berjumlah 27 batang yang jika dibulatkan dalam bentuk angka matematika yaitu 33 per 16 dikali 22 per 7. Jika kemudian 33 dikali 22 sama dengan 726 dan 16 dikali 27 sama dengan 432. Dan kemudian 726 dibagi 432 menghasilkan hasil 1,680 putaran. Nah, jadi di sini 1,680 putaran poros input akan menghasilkan satu putaran poros output. Sama seperti sebelumnya, di sini saya jelaskan dari gigi mundur. Di awal seperti biasa kita akan menggunakan putaran dari gear counter yang pertama dengan poros input. Tapi bedanya di sini kita akan menggunakan gear tambahan yaitu yang bernama idle gear. Di sini kita akan mengalihkan dari gear counter di sini dibagi dengan idle mundur, yaitu dalam bentuk matematika di sini 23 dan di sini berjumlah 14. Kemudian dikali lagi dari gigi yang di sini atau switch up yang berjumlah 35 dibagi 23. Kemudian jika dibentukkan dalam angka matematika di sini akan menjadi seperti ini, 33 per 16 dikali 33 per 14 dikali 35 per 23 menghasilkan hasil yaitu 26.565 per 5.152 yang kemudian dibagi mendapatkan hasil 4,7680 atau jika dalam setiap satu putaran input akan menghasilkan setiap 4,7680 putaran input akan menghasilkan satu putaran poros output mundur. Sekian dan terima kasih.